Halo semuanya, dengan aku Arif. Di video ini akan membahas gimana cara membuat sebuah template ya untuk memonitoring penjualan di marketplace di Excel. Jadi skemanya seperti penjualan pada umumnya, akan tetapi skemanya templatenya dibuat untuk di marketplace. Yang artinya kurang lebih konsepnya sama yang ada di pelaporan di marketplace. Kenapa hal ini cukup penting ya? Karena jika kita mempunyai data yang bisa kita olah sendiri dan kita bisa kuasai ataupun kita berikan analisa sendiri, itu akan lebih baik untuk menjadikan perbandingan data kita tuh apakah sesuai dengan yang realnya gitu loh. Ada beberapa hal yang akan saya bahas, di mana urutannya tetap sama ya. Jadi untuk proses penjualan di mana ada data barang masuk, ini, kemudian ada barang keluar, dan ada barang retur. Sebelum lebih lanjut, saya dulu masuk ke data produk, di mana data produk ini perlu sebuah pengkodean atau kelengkapan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi jalannya dari semua sheet di masuk, stok, keluar, dan retur. Karena semuanya rumus-rumusnya mengacu pada data produk ini. Untuk atribut data produk ini saya gunakan 5 atribut ya, dari kode barang, nama barang, harga, kategori, dan satuan. Ini masih bisa dikembangkan karena ini adalah sifatnya sebuah sampel ataupun uji coba, di mana kode barangnya ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Untuk skemanya data produk ini saya membagi 3 kategori ya. Produknya yaitu sendal. Yang pertama sendal, kemudian yang kedua adalah sepatu, dan yang ketiga adalah tas. Di mana kodenya saya sesuaikan dengan sendal, semisal sendal SDL sekian, kemudian sepatu SPT, kalau tas gitu. Kemudian di sini ada harga, di mana lagi adalah HAPP-nya. Kemudian ada penanggung jawab. Kenapa penanggung jawab penting? Jadi jika suatu saat ada terjadi permasalahan, entah itu pada waktu barang yang terkirim atau barang yang gak sesuai dengan stok fill-nya, kita bisa mengacu pada penanggung jawabnya. Masuk ke di barang masuk ya. Untuk barang masuk ini saya membaginya menjadi beberapa atribut untuk tanggal, kode, nama, kategori, jumlah, satuan, dan penanggung jawabnya. Ini masih bisa juga diekspor lagi. Ini adalah konsep dasarnya, di mana data barang masuk ada tanggalnya, kapan, kemudian kodenya apa, nama barangnya, kategori, jumlahnya berapa, kemudian penanggung jawabnya siapa. Kemudian masuk di sheet stock, di mana ini adalah yang cukup penting atau yang paling bisa dikatakan yang penting untuk kita melakukan evaluasi. Dari data stok ini kita bisa memantau stok yang ada di kita atau realnya dengan yang ada di marketplace itu sesuai apa enggak. Di sini sudah ada data stok ya, ini ya. Ini adalah sebuah data yang cukup penting, di mana akan selalu mengacu pada data ini. Ini bisa kita cocokkan dengan data yang ada di marketplace. Untuk atributnya dari kode atau SKU hingga harga jual. Untuk kode atau SKU ini dibuat sama dengan kode produk. Tujuannya untuk mempermudah pencarian produk baik itu di marketplace ataupun di dalam Excel. Kemudian ini adalah jumlah, di mana jumlah ini adalah sebuah rumus. Rumus ini didapatkan dengan skema barang yang masuk itu dikurangi dengan barang yang keluar, di mana barang keluar itu tadi adalah memiliki status yang sudah dikirim. Kemudian dia dikurangi lagi dengan retur dengan status diterima. Kemudian harga beli, ada juga harga jual, di mana harga jual ini ketetapannya bisa berbeda-beda, dan di sini sudah ada sebuah tabel profit ya, dari sandal, sepatu hingga tas. Ini saya ambil untuk default atau secara gampangnya saja, karena pada umumnya cenderungnya itu lebih memilih mencari profit menggunakan persentase, walaupun ada beberapa yang menggunakan profit melalui nominal ya. Ini saya kategorikan untuk sandal, nominal persentasenya adalah 20%, sepatu,
keuntungannya 25% dan tas 30%. Dan di harga jual ini juga sudah dirumus berdasarkan harga beli ini. Jadi untuk setiap kategori itu beda-beda. Kemudian masuk di sheet keluar, yang artinya ini adalah ringkasan informasi data penjualan yang ada di marketplace. Atributnya cukup banyak ya. Ini bisa dikatakan sebagai data abnormal. Data abnormal itu adalah semua informasi apa saja yang melekat di suatu penjualan. Ini masih bisa diekspor juga kelengkapannya. Untuk atribut yang ada dari tanggal, kemudian marketplace. Marketplace ini diambil dari 3, Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Ini saya ambil contoh saja dan bisa ditambahkan. Kemudian invoice-nya adalah invoice yang dimiliki dari penjualnya. Ada SKU hingga di status. Yang perlu digarisbawahi adalah di bagian ini, kota, pembayaran, dan status, di mana ketiga atribut ini nanti bisa menjadikan sebuah acuan untuk sebagai data analis di tim internal penjualannya ya. Jadi kita bisa memetakan daerah mana saja yang mempunyai penjualan yang terbesar. Ini bisa digunakan juga pada waktu melakukan promosi atau iklan berbayar ya. Jadi kita bisa menargetkan dengan suatu lokasi. Kemudian ada juga pembayaran. Kita bisa mengetahui skemanya orang itu lebih cenderung pembayarannya seperti apa. Dan di sini ada status. Status ini ada, kalau saya klik, ada 3 yang muncul: packing, dikirim, dan batal. Yang artinya adalah setiap kali ada order yang masuk di Shopee dan kemudian langsung dimasukkan di sini, kita bisa mengecek status dari orderan itu apakah masih proses packing, sudah dikirim, atau batal. Dalam hal ini ada beberapa yang sudah dikirim, ada yang packing, ada yang batal. Ini saya ambil contoh seperti ini ya. Kemudian masuk di sheet yang retur. Untuk data retur ini, atributnya dari tanggal tetap mengacu pada invoice ya. Jadi setiap kali ada retur dari pembeli, kita mengacunya pada invoice. Jadi kita bisa meng-cross-check atas invoice tersebut itu pembeliannya berapa, penanggung jawabnya siapa, dan berapa yang jumlah yang direturkan. Di sini ada status returnya, karena kita juga memiliki hak untuk menerima dan menolak retur tersebut ya. Maka di sini ada statusnya diterima atau ditolak. Saya ambil contoh simple. Saya masuk di sheet stock ya. Agar rumusnya dapat bekerja, ini sudah dirumuskan menggunakan beberapa rumus. Untuk penjumlahan dan pengurangan saya menggunakan SUMIF, di mana itu nanti bisa mengkategorikan setiap kodenya. Kemudian untuk kelengkapan seperti ini, kategori dan pasang dan sebagainya, itu saya menggunakan rumus XLOOKUP ya. Saya ambil contoh semisal ini sandal Yumeida ya. Ini saya blok dulu biar lebih jelas. Misal saya blok biru. Satu saat ini adalah dia memiliki stok 365 pasang ya. Saya masuk di sheet masuk. Ini stok sekarang 365 ya. Dengan kode SDL 005. Ini adalah data barang masuk. Saya ingin menambahkan semisal tanggal 1 Februari ada barang masuk SDL 0005 sandal Yumeida ya, yang saya maksudkan tadi. Ini saya blok. Semisal ada barang masuk sebesar 50 pasang. Untuk penanggung jawabnya adalah si Andre. Kita kembali ke stok. Tadi yang awalnya 365 sekarang sudah berubah menjadi 415 karena sudah ada barang masuk sebanyak 50. Oke. Karena sudah ada barang masuk menjadi bertambah. Kemudian kalau saya keluarkan, semisal ada penjualan dari atas barang tersebut, saya masuk ke data barang keluar. Di sini tanggal, semisal tanggal 2 bulan 2 tahun 2023. Untuk di Tokopedia ada invoice baru dengan kode 0033. Barang yang terjual adalah SDL 0005 sandal Yumeida.
Ini saya blok lagi biar lebih jelas diperhatikannya. Ada penjualan sebanyak semisal 15. Untuk customernya bebas, semisal Suci. Untuk kotanya adalah Jakarta misal. Dan pembayarnya adalah COD. Dan statusnya, semisal ya, pada awalnya masih di packing. Ini ada barang keluar sebanyak 15. Kalau kita lihat di stok, di sini belum ada perubahan. Tadi yang awalnya 365 ditambah 50, jadinya 415. Oke ya. Kemudian ada catatan barang keluar dengan kode yang sama, akan tetapi statusnya masih packing. Kalau saya rubah statusnya menjadi dikirim, maka di bagian stok akan berkurang. Tadi yang awalnya 415 sekarang menjadi 400. Jadi hanya berlaku barang yang sudah dikirim maka akan berkurang di stoknya. Oke. Nah, sekarang lanjut di bagian yang terakhir, yaitu bagian retur. Ternyata pada waktu dikirim ada kesalahan barang atau barangnya rusak. Pada tanggal 5 Februari tahun 2003 atas invoice yang tadi yang sudah keluar 00033 INV strip 00033, saya berikan bantuan warna biar lebih jelas. SDR05, jumlahnya yang rusak sebanyak 2 pasang semisal. Ini statusnya kita memberikan. Kalau pada awalnya statusnya ditolak, maka di stok tidak ada perubahan, masih di 400. Akan tetapi jika ada retur dan statusnya itu diterima, otomatis kita menggantikan barang tersebut, sehingga stoknya akan berubah juga menjadi 398, di mana kita mengirimkan barang yang bagus lagi kepada pelanggan. Kalau konsepnya adalah sebuah penukaran ya. Oke. Jadi untuk status ini juga sangat bermanfaat ya, untuk mengetahui apakah returnnya itu diterima atau ditolak. Jadi dari yang sudah saya beri warna biru tadi, bisa dilihat gambaran besarnya bahwa untuk stok ini terupdate secara otomatis, secara tersistem dengan beberapa kategori, beberapa kondisi yang kurang lebih ada di marketplace. Ini masih bisa dikembangkan menjadi lebih lebar lagi ya, mulai dari atribut, kemudian dari data analisnya. Masih banyak yang perlu diperhatikan. Yang menjadi tujuannya adalah gimana kita bisa memiliki sendiri ya sebuah data barang atau data penjualan itu kita bisa memiliki sendiri, tidak hanya bergantung di marketplace, di mana suatu saat jika ada marketplace yang sudah down ataupun nggak ada, kita masih punya backupan datanya dan kita masih bisa melakukan evaluasi ataupun analisa dari data penjualan yang sudah kita miliki sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat dan ini masih bisa dikembangkan lagi. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.